Beberapa mungkin takut ya ketika seseorang menderita HIV. Apakah dengan berjabat tangan gitu ya atau bersentuhan dia terkena juga atau tertular atau tidak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tertular itu apabila kena cairan tubuh atau darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Nah, kembali lagi bersama saya Rijal di acara Healthy Podcast. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat nih. Beliau Bu Neng Ayu Rosita. Beliau ini sekarang menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung di jurusan Profesi ya, Ibu. Nah, baik. Hai, selamat siang Ibu. Nah, Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah. Selamat siang Rijal. Selamat Gimana? pagi. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukan dari Ibu ini lagi ngapain sih, Bu? Ya, tadi sudah disampaikan ya Ibu dosen di jurusan Promkes Poltekkes Bandung. Jadi ya melakukan tridharma perguruan tinggi mulai dari pendidikan, pengajaran. Ibu juga melakukan penelitian terkait dengan prioritas ya, prioritas permasalahan kesehatan, kemudian pengabdian masyarakat, menulis buku, kemudian aktif juga di pertemuan ilmiah, baik itu konferensi nasional ataupun internasional. Luar biasa sekali ya Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih di tengah kesibukan yang sangat padat luar biasa ini, Ibu bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri acara podcast kita kali ini. Nah, langsung aja ya Ibu. Nah, pada materi podcast kali ini kita akan membahas mengenai HIV nih Bu. Nah, Gen Z juga pengen tahu nih Bu, anak-anak Gen Z tuh apa sih HIV/AIDS itu Bu? Oke. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus ya. Seperti namanya, human itu kan manusia, immunodefisiensi itu permasalahan pada imunitas ya. Virus, jadi virus yang menyerang imunitas. Jadi HIV itu adalah virus dan dia menyerangnya imunitas tubuh. Nah, kita mengenal HIV dan juga kita mengenal AIDS ya. Kalau AIDS itu adalah tindak lanjutnya dari HIV. Ya betul. Jadi kalau seseorang sudah terkena AIDS, artinya adalah sistem kekebalan tubuhnya sudah betul-betul diserang, sehingga dia terkena penyakit apapun sudah nggak ada kekebalan tubuhnya, gitu. Sehingga bisa berakibat fatal tentunya apabila terkena suatu infeksi tertentu. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh ya Bu? Ya, betul. Nah, nama dari penyakitnya itu adalah AIDS begitu ya Bu? Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk penularan dari HIV itu gimana sih Bu bentuk penularannya? Penularan HIV itu pada prinsipnya ada 4 ya. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang positif menderita HIV. Kemudian yang kedua adalah berbagi jarum suntik ya atau penggunaan narkoba. Yang ketiga adalah lewat transfusi darah. Transfusi darah yang terkena HIV kemudian didonorkan pada orang lain, itu juga akan terjadi penularan ya. Kemudian yang keempat adalah dari ibu hamil ke janinnya. Ya, itu juga akan terjadi penularan. Nah Ibu, tadi kan disebutkan bahwa penularan itu bisa dari ibu yang hamil kepada anaknya, kepada janinnya, hubungan seks Ibu, darah dan juga lain-lain. Nah, apakah di luar itu ada gak Bu, misalkan seseorang terkena HIV bergaul dengan seseorang yang tidak terkena HIV Bu? Misalkan mereka itu makan bareng, menggunakan bajunya bareng bersama Ibu, menggunakan toilet yang sama. Apakah orang itu bisa terkena HIV Bu atau tidak? Ya. Nah, beberapa mungkin takut ya ketika seseorang menderita HIV. Apakah dengan berjabat tangan gitu ya atau bersentuhan dia terkena juga atau tertular atau tidak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tertular itu apabila kena cairan tubuh atau darah ya. Cairan tubuh misalnya sperma bisa atau cairan vagina itu baru tertular. Bisa menularkannya? Iya, tetapi ataupun terkena darah ya lewat jarum suntik tadi. Nah, adapun misalnya kalau melalui bersentuhan itu tidak menular. Tidak akan menular. Ya, atau berbagi toilet, menggunakan toilet yang sama maksudnya tuh ya, itu juga tidak menular. Atau misalnya makan bareng-bareng, itu juga tidak menular. Jadi jangan juga kita terlalu mengucilkan kalau misalnya ada seseorang yang menderita HIV, kemudian kita
kucilkan dia karena kita takut menular, enggak juga seperti itu. Oke. Nah, Ibu kan tadi sebab dijelaskan juga ya Bu bahwa HIV itu dari virus, penularannya melalui hubungan badan, dan jika persentuhan saja tidak akan terkena. Nah, apakah kelihatan nggak sih Bu dari gejala-gejala HIV itu yang muncul apa misalkan jika seseorang terkena HIV? Nah, untuk gejala HIV itu memang, bisa macam-macam, ya. Ada gejala awal mungkin seperti flu biasa ataupun juga HIV itu tergantung daripada dia kekebalan tubuh mana yang diserangnya. Oh, jadi Maksudnya tuh, dia menyerangnya tuh bakterinya itu menyerang apa, dia, bagian sakit imun yang mana apa, gitu? ya. Nah, sebetulnya imunnya sama aja, tetapi yang saat ini dia terpapar apa, contohnya dia makan sembarangan, Hmm, kemudian dari makanannya ada bakteri E. coli. coli. Nah, bakteri E. coli ini kalau misalnya orang biasa masuk ke saluran pencernaan, dia akan diare sebentar aja. Hmm, Tapi kalau E. coli ini masuk ke usus gitu ya, pada orang penderita HIV, dampaknya adalah akan jadi diare yang berkepanjangan. Nah, hmm, ketika diare berkepanjangan, tentu resikonya adalah iya, dehidrasi. iya. Dehidrasi kan, tingkatannya Ada macam-macam ya, macam-macam, bisa dehidrasi ringan, ringan, sedang, dan berat. berat. Nah, kalau misalnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tentu, menimbulkan resiko terjadinya dehidrasi berat dan Hmm, itu, berbahaya tentu bagi seseorang penderitanya. bisa menyebabkan kematian juga ya Bu? Ya, kalau itu mengenai usus tadi ya. Pencernaan Bu, Iya, kemudian kalau misalnya dia mengenai, apa namanya, saluran pernapasan. pernapasan Ya, kalau misalnya dia masuk ke saluran pernapasan, kemudian ada bakteri, di yang masuk. saluran pernapasan, iya, kemungkinan, misalnya bakterinya TB ya, tuberkulosis. Nah, dia bisa terkena TBC ya, atau Hmm. tuberkulosis. Nah, kemudian bisa obstruksi pernapasan dan gangguan pernapasan tentunya. Kalau misalnya di mulut, ada jamur di mulut, Candida albicans nama Hmm. jamurnya ya. Nah, Jamur itu Bu, iya, nah gejalanya adalah sariawan. karyawan. Ya, Oh, tapi efek dari sariawannya jamur itu ya betul. Gejalanya sariawan yang, marah gitu ya, yang banyak. banyak berarti di Heeh, mulut gitu ya? ya candidiasis ya. Oh, namanya kan. Ya, atau misalnya dia menyerang kulit. Nah, Hmm, kalau misalnya dia menyerang kulit, contohnya adalah penyakit herpes. herpes, ya. Penyakit herpes itu penyakit kulit, tetapi juga, kena syaraf ya, sehingga bisa menimbulkan sakit juga, misalnya nyeri juga, gitu. Jadi tergantung daripada bakteri apa yang masuk ke tubuhnya dan dia kan tadi tidak memiliki kekebalan tubuh. Nah, sehingga efeknya dari bakteri itu yang akan, berakibat, pada orang tersebut, gitu. Jadi, jika seseorang terkena HIV itu literally seluruh tubuhnya yang kekurangan imunnya Bu, Iya, betul. langsung merendah. Mau itu masuknya ke dalam pencernaan, Mhm. pernapasan, Iya oral, ataupun kulit, iya semuanya gitu ya Bu. iya, betul. Jadi orang yang HIV itu bisa dibilang kalau terkena penyakit itu pasti terkena ya Bu? Iya Soalnya imunnya dia rendah ya Bu? iya, betul. Begitu. Nah, kan HIV itu bahaya ya Bu ya, Iya. yang seperti tadi dijelaskan. Apakah ada bentuk pencegahan gitu Bu supaya seseorang tuh tidak terkena HIV? Mhm. Nah, untuk pencegahan HIV itu kita bisa lakukan dengan 6 cara. Cara Ya, kita bisa singkat menjadi A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Ada 6 cara tuh. Ya, yang pertama adalah abstinence. Abstinence. Ya, apa itu abstinence? Tidak melakukan hubungan seksual sampai dengan menikah. Jadi stop pergaulan bebas ya yang akhirnya menimbulkan hubungan seksual pranikah ya. Jadi hanya boleh dilakukan setelah bernikah. Nah, dengerin para pemirsa, para penonton, dilarang untuk seks bebas ya, karena seks bebas itu salah satu dari penyebaran bentuk HIV. Nah, selanjutnya ada apa Ibu? Ya. Kemudian yang kedua adalah be faithful. Be faithful. Ya, yaitu saling setia hanya pada satu pasangan saja. Duh, anak remaja selain dari jangan berhubungan seks secara bebas, kalian juga harus setia dengan satu pasangan, nggak boleh selingkuh, gitu ya. Soalnya anak-anak sekarang tuh ya banyak seks bebas juga ya, Bu. Terus gonta-ganti pasangan, nggak setia gitu. Ya. Selanjutnya ada apa, Bu, dari C? Kemudian A, B, C tadi, C adalah condom use Condom use. atau gunakan kondom
pada pasangan yang aktif secara seksual. Aktif bagi Mm-mm. orang-orang yang aktif seksual. Ya, Oke. oke. Kemudian yang selanjutnya adalah D, don't share needle and drugs. Jadi jangan berbagi needles, jarum ya, jarum suntik ataupun drug narkoba. Ya, gitu. Nah, untuk ini bukan dari segi kesehatan saja ya Bu. Nah, dari segi undang-undang juga nggak boleh untuk narkoba. Kalian bukan hanya kesehatan yang terkena, tapi kalian juga bisa dipenjara sesuai hukum yang ada, gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah education. Cari informasi terkait dengan HIV sebanyak mungkin. Saat ini medsos banyak, internet banyak, diakses dengan mudah ya, terkait dengan bagaimana pencegahan HIV. Nah, untuk education ini banyak sekali ya Bu, ada dari TikTok, Instagram, media sosial lainnya. Salah satunya adalah media podcast Hai Sehat ini gitu. Nah, kalian sebagai penonton bisa melihat gitu video kita yang lebih lain supaya mendapatkan informasi lebih lanjut ya Bu mengenai kesehatan. Ya. Dan yang terakhir adalah fun. Ya, Kenapa? harus bergembira dengan melakukan pencegahan tadi mulai dari A, B, C, D, dan E. Kita harus senang dan gembira melakukannya, jangan sampai terpaksa. Sehingga itu semua adalah menghindari kita dari terjadinya atau terkena HIV/AIDS. Nah, jadi izin mengulang ya Bu, boleh, supaya para penonton juga bisa ingat dengan 6 langkah ini. Yang pertama ada A, yaitu abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua ada be faithful, yaitu setia ya. Jadi meskipun udah menikah, kalian tuh jangan sampai bergonta-ganti pasangan dengan orang lain. Yang ketiga ada kondom use. Nah, jika terpaksa harus berhubungan seks, menggunakan kondom ya. Nah, yang selanjutnya ada D, yaitu don't use needle and drugs, yaitu jangan berbagi atau jangan menggunakan jarum suntik dan juga narkoba. Yang E ada education, kalian harus mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai hal ini. Yang terakhir ada fun, dalam melakukan ini harus dalam keadaan fun, yaitu supaya tidak tertekannya ya Bu, supaya ikhlas dalam menjalaninya juga. Terus ini Bu, pengen bertanya, misalkan seseorang sudah terpaksa mengidap HIV Bu, terus hamil juga, ibu hamil, terus mempunyai anak. Nah, untuk anaknya juga apakah akan terserang HIV atau enggak? Ya, ibu hamil dan menyusui itu memang beresiko ya, maksudnya bayinya akan menderita HIV. Udah pasti itu ya, ibu hamil dan ibu menyusui. Gitu. Oh, itu menyusui misalkan seorang ya kan dia kan hamil lanjut menyusui. Kalau misalkan ada orang yang menyusui aja gitu Bu, misalkan anak orang disusui sama dia gitu. Nah, orang yang menyusui HIV itu ya tidak dianjurkan karena kan menyusui itu kan darah juga. Dan ketika dikonsumsi darah penderita HIV pada orang lain tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, soalnya bisa tertular ya Bu? Iya, khawatirnya tertular. Oke, jadi untuk anak-anak muda di luar sana, semoga informasi ini sangat bermanfaat dan juga ditekankan untuk semua anak muda supaya tidak berhubungan bebas, tidak seks bebas, dan juga tidak menggunakan narkoba. Say no to seks bebas ya Ibu ya. Kalau kata bahasa anak gaul sekarang. Ya. Begitu. Oke, jadi harapannya harus jadi generasi muda yang sehat. Ya, gitu. Nah, kita tuh harus jadi generasi muda sehat tanpa seks bebas, tanpa HIV gitu. Nah, untuk para penonton semuanya, terima kasih ya Ibu untuk berbagi informasinya yang sangat bermanfaat ini. Jadi kita sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan sampai melakukan seks bebas, apalagi sampai terkena HIV. Jadi oleh karena itu, kita sebagai anak muda, say no to seks bebas dan kita harus jadi anak muda yang sehat tanpa HIV. Oleh.